Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya al-qanaah, ridha dengan pemberian Allah, menerima dengan apa yang Allah anugerahkan adalah kanzun la mathila lahu. Adalah kekayaan dan aset yang tiada bandingannya. Barang siapa yang memiliki hati yang qanaah, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Jika dia telah meraih qanaah, maka dia akan jauh dari rasa hasad dan dengki. Buat apa dia dengki kepada orang lain? Buat apa dia hasad kepada orang lain sementara dia sudah qanaah? Dia akan jauh dari kesedihan. Betapa banyak orang sedih karena melihat orang lain lebih kaya daripada dia, lebih memiliki daripada dia. Adapun orang qanaah, maka dia terima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hambanya untuk menerima apa yang Allah berikan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang qanaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha." Sungguh beruntung man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang Islam dan orang diberi rezeki kafaf. Kafaf itu tidak miskin dan juga tidak kaya, cukup buat dia. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan dia qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nabi mengatakan orang ini adalah orang yang sungguh beruntung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, "Laisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan harta yang banyak, bukan dengan aset yang banyak, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kaya hati, yaitu qanaah. Betapa banyak orang yang memiliki harta, namun tatkala mereka tidak qanaah, maka mereka hidupnya sengsara. Allah sudah berikan harta yang banyak, tetapi rasa tamak terus ada dalam hati mereka, menjalar dalam darah mereka, sehingga mereka tidak pernah puas. Terus mengejar dunia tiada henti-hentinya. Betapa banyak orang yang kaya raya, namun mereka menderita. Kenapa mereka hasad kepada orang lebih kaya dari mereka? Dengki kepada orang lebih kaya daripada mereka. Padahal Allah telah berikan harta mereka begitu banyak. Kepuasan tidak pernah mereka dapatkan. Oleh karenanya orang yang qanaah adalah orang berbahagia. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, maka sungguhnya engkau dan raja dunia sama saja. Apa yang dikejar oleh raja adalah kekuasaan dan kepuasan. Jika engkau meskipun dalam kondisi pas-pasan, tapi kau telah mendapatkan kepuasan, sungguhnya bisa jadi kau lebih dahulu bahagia daripada sang raja. Untuk bisa qanaah ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, yakinlah bahwasanya rezeki kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang sedikit pun dan tidak bertambah sedikit pun. Kita diperintahkan oleh syariat untuk mencari rezeki, namun dengan cara yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kepada Allah dan carilah harta dengan cara yang baik. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sungguhnya satu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai dia penuhi segala rezekinya, tidak akan berkurang sedikit pun. Akan terpenuhi sesuai dengan kadar dan takdirnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab wa khudhu mahalla wa da'u maharum." Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang halal, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Maka seorang kalau dia tamak, berusaha sekuat mungkin mencari harta, tetap saja dia akan mendapatkan sesuai dengan yang Allah telah rezekikan kepada dia dan takdirkan kepadanya. Yang kedua, seorang jika ingin qanaah, maka latihlah dirinya untuk melihat yang di bawah, yang lebih susah daripada dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada yang di bawah, jangan lihat kepada yang di atas.
Sungguhnya hal itu akan menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita ini masih dalam banyak kenikmatan. Banyak kenikmatan yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Ada di sana orang-orang yang diuji, diberi musibah. Musibah dalam harta, musibah dalam kesehatan, musibah dalam hal yang lain, musibah perceraian, banyak musibah yang mereka hadapi. Kita lihat kepada mereka, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita pun terkena musibah, yakinlah betapapun besar musibah kita, akan ada orang lebih parah daripada kita. Kalau kita lihat orang lebih parah daripada kita, maka kita akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian agar membuat kita bisa menjadi orang yang qanaah, hendaknya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang Allah tetapkan kepada kita itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, betapa banyak orang diberi kekayaan namun mereka tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Sungguhnya kemiskinan dan kekayaan adalah ujian. Dua-duanya ujian. Betapa banyak orang diuji dengan kemiskinan dan mereka lulus dalam ujian tersebut sehingga mereka masuk surga. Dan betapa banyak orang diuji dengan kekayaan, hanya sedikit yang berhasil lulus dari ujian tersebut. Kebanyakan mereka tidak lulus. Jadilah harta tersebut menjadikan mereka sombong, angkuh, lupa untuk beribadah kepada Allah, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Semuanya kenapa? Karena harta yang terlalu banyak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu, namun itu lebih baik bagi kalian. Betapa banyak orang diuji dengan musibah, menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha menghadapi segala ujian, baik diuji dengan kesusahan maupun diuji dengan kebaikan. Kemudian yang keempat, ketahuilah bahwasanya setiap harta yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya, an malihi, tentang hartanya, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan hartanya dan ke mana dia habiskan hartanya tersebut. Jika seorang diuji dengan harta yang tidak banyak, untuk apa dia hasad kepada orang yang kaya raya? Apakah dia siap untuk dihisap oleh Allah dengan hisap yang panjang? Apakah dia hasad kepada orang yang akan dihisap dengan hisap yang panjang, yang susah untuk menjawabnya pada hari kiamat kelak? Maka hendaknya dia melatih dirinya untuk menerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan yakinlah husnudzon kepada Allah bahwasanya apa yang Allah berikan kepadanya itu yang terbaik baginya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, qanaah bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang diuji dengan kesulitan. Orang-orang yang diberi ujian kekayaan, harta yang berlimpah ruah, hendaknya mereka juga memiliki sifat qanaah ini. Bagaimana mereka qanaah dengan harta tersebut? Jangan masukkan harta tersebut dalam hati mereka. Cukup di genggaman mereka. Ketahuilah bahwasanya setiap harta tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tahu bahwasanya harta akan diminta pertanggungjawaban, maka dia akan melawan rasa pelitnya, rasa rakusnya, agar dia bisa mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Cemburulah kepada 2 orang. Inginlah seperti mereka berdua. Siapa 2 orang ini? Kata Nabi SAW, di antaranya rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yusallituhu, yaitu dia melawan jiwanya untuk mengarahkan hartanya kepada jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia qanaah? Dia tidak masukkan hartanya dalam hatinya. Ketahuilah para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya seorang mukmin dalam kondisi apapun dia hendaknya
nerima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril muslim, ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, dan perkara ini tidak mungkin kecuali hanya kepada seorang mukmin. In asabahu sarra syakara fakana khairal lahum. Kalau dia mendapat kebaikan maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang terbaik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairal lahum. Dan jika dia ditimpa dengan kesulitan, dia bersabar, dan itu yang terbaik baginya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang berbahagia, memiliki sifat qanaah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.